Shalom pasukan kesayangannya Tuhan Yesus. Sudah siap untuk beribadah? Katakan yes. Nah, pastikan kamu sudah menyiapkan diri kamu ya. Berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabmu, duduk yang baik. Tidak boleh sambil makan, minum, ataupun bermain ya. Datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Selamat beribadah adik-adik. Shalom pasukan kesayangannya Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali mau beribadah kepada Tuhan ya. Nah, sebelum kita mau beribadah, kita harus berdoa dahulu. Oke. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, kita mau merasakan hadirat Tuhan ya adik-adik. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau menyediakan hati kami mau menyediakan waktu kami, pikiran kami untuk fokus kepada Engkau Tuhan. Kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus ibadah kami mulai. Haleluya. Amin. Yuk kita langsung memuji Tuhan ya. Yang kali semangat ya, ya, Kak, ya. Semangat. Yuk semangat kita. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Sekali lagi dari awal yuk. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Di dalam dunia, amin, ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Jiwa berglori. Jiwa berglori. Sekali lagi. Jiwa berglori. Amin. Kita memilih jalan yang bagaimana, Kak? Yang sempit aja Kak, supaya jiwa kita berglori. Sempit
Pemberiannya Tuhan dong ya. Tetap dalam penyertaan Tuhan. Amin. Sekarang kita mau jalan serta Yesus ya. Semuanya oke? Bangkit berdiri yang belum berdiri. Oke. Oke, sip. Yuk semuanya jalan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk negara kami ya Tuhan. Berkati negara kami agar selalu menjadi negara yang makmur. Berkati juga presiden dan wakil presidennya ya Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa untuk kota Depok, kota tercinta kami. Berkati agar selalu menjadi kota yang terbaik, kota yang makmur, bebaskan dari COVID-19 ya Tuhan. Berkati juga gembala pembina kami, Pak Niko Nyotoro Harjo, agar selalu sehat dan keempat wakilnya ya Tuhan. Berkati juga Pak Yongki yang menjadi gembala rayon kami dan kedua wakilnya. Berkati juga Pak Linton Sirait, gembala GBI DTC, agar selalu sehat selalu ya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk gereja kami yang sedang melakukan cicilan ruko agar dilunaskan dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan hati kalian. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau baik bagiku. Amin. Engkau sangat baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syakarabatakana ya. Amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana,
ya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Katakan, aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Angkat tanganmu adik-adik. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Ayo adik-adik, mari kita sembah Tuhan adik-adik. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Kau sangat baik. Menyembahmu Tuhan. Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu besar. Engkau sungguh Terima sangat kasih baik, ya Yesus. Rabata kasih. Terima Ya kasih, Rabata kana ya Rabbo. Terima Yuk kasih, adik-adik, Yesus. bersyukur kepada Tuhan. Jangan diam adik-adik. Ayo Shalom, ucapkan ya syukur Rabbi, ya kepada Rabbi. Tuhan. Katakan terima Shalom, kasih ya Rabbi, ya Tuhan. Rabbi, Engkau sangat baik bagiku ya Terima Tuhan kasih, Yesus. Yesus. Kasih setiamu Tuhan Terima selalu kasih. ada buat aku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan, setiap pujian kami ya Bapa, yang kami telah naikkan di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami semua Tuhan, adik-adik di rumah Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan, merasakan urapan jamahan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan, roh jiwa tubuh kami hanya ke dalam
dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati ya Tuhan adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus mereka akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Melalui Tuhan Kak Erni ya Tuhan. Mari Tuhan biarlah Engkau urapi firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bagi adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan setiap adik-adik untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Salam adik-adik, kita kembali lagi belajar firman Tuhan. Tadi kita udah nyanyi kan ya, Jalan Serta Yesus. Terus ada juga lagu pilihan tuh, Jalan Sempit dan Jalan yang Lebar. Hari ini kita mau memilih tema, memilih jalan yang benar. Nah, kira-kira kita mau kemana ya harus memilih jalan yang benar supaya nggak nyasar? Apa kita mau ke Bandung atau ke Jogja? Kemana kira-kira adik-adik? Kita mau ke tempat suatu yang bagus, yang indah, yang bahagia. Jadi kita harus memilih jalan yang tepat, jalan yang benar. Yaitu kita mau menuju tempat yang indah dalam Yesus, jalan surga. Ya, ada 2 jalan. Yang sempit dan yang lebar. Kira-kira pilih jalan yang mana? Kalau jalan sempit tuh kayaknya gak enak Kak. Namanya sempit ya, sesek mungkin jalannya juga begini atau begini-begini. Kalau jalan yang lebar enak Kak. Bisa ketawa-tawa, bisa hahaha, joget-joget, pokoknya suka-suka deh. Di jalan yang lebar itu memang orang berlaku suka-suka. Tidak ada ketaatan, tidak ada disiplin. Apapun keinginan daging itu bisa diluapkan ya adik-adik. Mau mabok-mabok, mau foya-foya, pokoknya kayaknya enak banget deh. Apalagi yang memang tidak biasa disiplin, itu pasti senang memilih jalan yang lebar. Tapi jalan yang lebar itu menuju ke kemana kira-kira? Kira-kira adik-adik bener nih memilih jalan yang lebar. Jalan lebar itu memang sih suka apa aja yang kita mau ya, suka-suka kita secara dunia atau kedagingan, lakukan, silahkan. Tapi jalan yang lebar itu hatinya tidak ada Yesus. Ya, jadi ini hatinya seperti baju kakak nih, hitam. Ini hatinya tidak ada Yesus. Berarti apa aja di dalam hatinya? Penuh sampah. Sampah-sampahnya itu apa kira-kira adik-adik? Tidak taat. Baik kepada orang tua, baik kepada firman Tuhan ya. Terus apalagi egois, sampah apalagi yang ada, marah-marah, bahkan sama orang tua berani loh marah-marah. Misalnya nih, ayo Ucok, itu bantu mama dulu ambilin ini piring di sana tuh, papanya mau makan. Mama apa sih? Aku malas nggak mau. Nah, itu tuh sampah di hati yang hitam itu tadi ya. Ketutupan putihnya yang ada banyakan hitamnya ya. Tuh mulutnya bukan untuk memuji Tuhan, mulutnya kotor. Bukan kotor karena habis makan coklat atau es krim belepotan, tapi tidak memuji Tuhan juga. Sembarangan ngomongnya, dijawab seenak-enaknya mulutnya. Kalau lagi marah maki-maki. Itu mulut dipakai buat memaki, bukan memuji Tuhan. Bahkan suka bohong. Hatinya hitam, tidak ada Yesus. Karena dia memilih jalan yang lebar tadi, suka-suka diisi dengan kedagingan. Hati yang ini, yang tidak ada Yesus, penuh dengan sampah. Karena hatinya penuh sampah, dia terus jalan tetap di jalan yang lebar itu. Akibatnya apa adik-adik? Ujung-ujungnya jalan pada kebinasaan yang sangat-sangat manusia tidak ingin sebenarnya ke situ. Karena di situ ada ratap tangis, ada kesedihan. Pokoknya tempatnya tidak enak, bahkan mengerikan. Tahu adik-adik itu tempatnya apa? Neraka. Apa itu? Neraka. Iya, jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan karena hatinya penuh sampah. Terus kira-kira
gimana ya hati yang sampah ini, yang hitam ini kita mau isi biar hati kita putih. Kita datang pada Yesus, ya. Kita datang pada Tuhan Yesus, kita bertobat, kita tanggalkan keegoisan kita tanggalkan. Malas-malas itu juga termasuk gak baik adik-adik. Jadi malas berdoa, malas memuji Tuhan. Rajinnya apa? Game, seperti tadi kan? Foya-foya, mabok-mabok. Mungkin adik-adik gak mabok minuman, tapi mabok game, mabok nonton TV. Artinya banyakkan waktunya nonton, banyakkan waktunya untuk main handphone, banyakkan waktunya nonton TV, film kesukaan, sampai waktu untuk belajar pun kadang-kadang cuma sedikit. Apalagi firman Tuhan, apalagi memuji Tuhan, apalagi doa syafaat. Mungkin di rumah gak pernah lagi deh, karena sampahnya itu dipelihara terus. Hati-hati ya, baik kakak maupun adik-adik harus hati-hati. Ingat, kita koreksi hati kita jaga hati kita kembali kepada Tuhan Yesus. Kita ingat Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, mengorbankan segala dosa kita diampuni Tuhan, darahnya tercurah, dan kita memperoleh kemenangan atas dosa. Jadi kita buang sampah ini. Satu-satu kita buang. Caranya kita undang Tuhan. Mari kita isi hati kita ini dengan mengundang Tuhan Yesus. Kita undang, kita mohon ampun, kita berdoa, Tuhan ampuni aku, ya. Lalu kita isi hati kita dengan membaca firman, ya. Sampah-sampah tadi kita udah buang, kita baca firman, kita suka berdoa. Bahkan kita berdoa bukan cuma buat diri sendiri, berdoa untuk orang tua, doa untuk teman, doa syafaat. Sudah sering kan kita diajarkan kakak-kakak yang lain di sekolah minggu secara langsung dulu maupun lewat online, doa syafaat. Dan mulut ini tidak memaki, tapi memuji Tuhan. Jadi kita undang Yesus. Dah, berarti sampah yang tadi udah dibuang, isinya ini. Wah, hatinya jadi penuh sukacita, hatinya jadi penuh girang, ada terlihat semua hal-hal yang baik. Kira-kira ayatnya dari mana ya Kak yang tadi kakak ceritain? Itu adik-adik ada yang tahu gak? Kita buka yuk Matius 7 ayat 13. Apa benar sih tadi ada firman Tuhan jalan yang benar, yang jalan sempit dan jalan yang lebar? Kita baca ya. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya betul itu tadi kan, banyak yang milih jalan lebar karena di situ suka-suka, mau apapun suka-suka, tapi efeknya menuju kebinasaan. Nah, kita ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa sedikit? Kan itu menuju kehidupan. Karena memang menuju jalan kehidupan itu sempit, artinya adik-adik ada peraturan-peraturan. Tidak bisa suka-suka seenak-enaknya, ya. Mulut kita harus jaga, ya. Perkataan ini tidak boleh sembarangan. Itu bisa kita lakukan karena ada Yesus di hati kita. Pasti Roh Kudus akan bantu kita, akan jadi rajin baca firman, akan rajin memuji Tuhan. Jadi kita memilih jalan kehidupan. Ingat, menuju surga hanya lewat Yesus. Kita buka ya ayatnya, Yohanes 14 ayat 6. Mungkin adik-adik ada yang ingat nih, dulu kan suka tuh ya kakak bilang, yuk ayat hafalan ini. Kita sama-sama baca ya, Yohanes 14 ayat 6. Apa nih kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ayat ini udah jelas adik-adik. Tuhan Yesus sendiri loh yang bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi walaupun itu sempit, sepertinya jalannya begitu terbatas. Tapi kalau kita bersama Yesus, ada kehidupan.
tadi jalan yang lebar itu menuju kebinasaan, ya. Dan kita mau bertobat, kita ingat pengorbanan Tuhan, kita tinggalkan sampah-sampah yang tadi, dan kita undang terus setiap hari Yesus dalam hidup kita, maka kita akan sampai kepada surga. Kita menjadi pemenang, ya. Kita tanggalkan semua dosa-dosa itu. Nih kakak kasih contoh misalnya ya adik-adik. Ini airnya ya. Hati kita nih bersih ya. Terus karena kita tidak taat pada Tuhan dan seperti yang tadi kakak bilang hatinya hitam, diisi dengan kotoran-kotoran sampah-sampah. Yang tadi egois lah, yang gak suka baca firman lah, yang marah-marah, bahkan seenak-enaknya sama adik, kakak, bahkan sama orang tua. Kotor deh hatinya deh, gak putih, gak bening lagi. Nah, dan Tuhan sedih, ya kan? Karena Tuhan menginginkan adik-adik yang berharga ini hidup menurut peraturannya Tuhan, yang sangat-sangat disayang sama Tuhan Yesus. Ini hatinya, yuk kita bersihkan hatinya. Kita undang Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau bertobat. Tanggalkan semuanya. Kita undang Tuhan. Hari demi hari kita semakin dekat sama Tuhan. Dan terus akhirnya hati kita kembali bersih. Karena ada Yesus di hati kita. Jadi hanya lewat Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya dalam Yesus ada kebenaran, bahkan hidup yang kekal, yaitu surga. Amin adik-adik. Firman Tuhan sampai di sini saja. Yuk kita sama-sama memilih jalan yang sempit, artinya jalan yang menurut Tuhan Yesus, yang ada aturan-aturan sesuai firman Tuhan. Makanya dibilang sempit, bukan berarti sempit itu seolah-olah gak enak banget, gak nyaman. Bukan, artinya ada peraturan. Tatapan pandangan hidup kita kepada Tuhan sesuai firman Tuhan. Mulut kita, hati kita jaga. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar firman-Mu. Kami memilih jalan yang benar. Kami mau hati kami diisi dengan kasih Kristus, dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga hati kami menjadi bersih. Sampah-sampah kami buang. Kami tidak mau menyimpan sampah di hati kami. Kami hanya mau menyimpan kasih Tuhan, kuasa Tuhan saja yang membimbing setiap hari, supaya kami dimampukan untuk bertobat, meninggalkan kedagingan kami, dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, masuklah dalam hati kami. Biarlah segala pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu kami pun menghargai dengan kami taat pada Tuhan. Kami mengasihi Tuhan Yesus, kami mencintai Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Iya adik-adik, luar biasa ya, walaupun online kita tetap semangat ya. Dan ingat, kalau kita udah undang Tuhan Yesus walaupun lewat online, dari pujian, penyembahan, firman Tuhan, terus nonton taat ya. Jangan dicepet-cepet seperti itu. Nanti hatinya gak diisi dengan puji-pujian ya. Jadi selesai dari awal sampai akhir. Itu namanya menghormati Tuhan. Walaupun kita saat sekarang hanya bisa online. Oke? Yuk kita mau doa berkat ya. Tuhan, aku memberkati adik-adik yang di rumah, beri mereka kecerdasan, kepintaran, hati yang taat akan Tuhan, dan perkataan mereka pun perkataan yang memuliakan Tuhan Yesus. Dan orang tua juga diberkati Tuhan dalam mendidik, membimbing anak-anak di rumah dengan sabar, dengan penuh kasih, dan tentunya dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga anak-anak ini menjadi generasi ilahi yang kudus, yang dipakai Tuhan luar biasa. Segala kebutuhan, keperluan mereka dan cita-cita mereka Tuhanlah yang memberkati. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bye, Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik. Shalom papa mama yang di rumah. Berikut ini barcode untuk memberikan persembahanmu. Kalian bisa meminta bantuan papa mama ya, untuk menolong kalian supaya bisa memberikan persembahan buat Tuhan.
Ayo kita beri yang terbaik ya. Happy Sunday adik-adik. God bless you.